Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemu dua golongan itu, maka dengan seizin Allah dan agar dia mengetahui orang-orang yang beriman itu, dan agar dia mengetahui orang-orang yang mereka munafik, dan dikatakan bagi mereka, kemarilah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah, atau bertahanlah kalian. Mereka berkata, jikalau kami mengetahui peperangan, sungguh kami telah mengikuti kalian. Mereka bagi kekufuran pada hari itu lebih dekat dari mereka bagi keimanan. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang mereka berkata bagi saudara-saudara mereka, dan mereka duduk, jikalau mereka mentaati kami, tidaklah mereka terbunuh. Katakanlah, maka tolaklah oleh kalian dari diri-diri kalian kematian itu, jika kalian adalah orang yang benar. Dan janganlah engkau sekali-kali mengira orang yang mereka terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati, bahkan orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Orang-orang yang bergembira dengan apa yang diberi pada mereka, dengan apa yang Allah berikan mereka dari karunia-Nya, dan mereka menggembirakan dengan orang-orang yang mereka belum menyusul dengan mereka dari belakang mereka, sekiranya tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak ada bagi mereka, tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidaklah mereka bersedih. Mereka menggembirakan dengan nikmat dari Allah, karunia. Sesungguhnya Allah tidaklah Dia menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Orang yang mereka menjawab seruan Allah, Rasul itu, sesudah apa yang telah menimpa mereka luka. Orang-orang yang mereka berbuat dari
dan mereka bertakwa pahala yang besar. Para manusia itu berkata bagi mereka, para manusia itu mereka telah mengumpulkan ya bagi kalian, maka takutlah kalian pada nambah pada mereka keimanan. Dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baik penjamin. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن إن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوعون ما الكافرين يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Kita terjemahkan. Maka mereka berbalik dengan nikmat dari Allah dan karunia tidaklah menyentuh mereka satu keburukan pun dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar, azim, yang besar, fadlin, karunia, zu, mempunyai, wallah, dan Allah, ridwan Allah, wattaba'u, dan mereka mengikuti su'un, satu keburukan pun. Yamsashum menyentuh mereka lam tidak wafadlin karunia minallah bini'mah
nikmat. Fangqalabu, maka mereka berbalik sama-sama. Maka mereka berbalik dengan kenikmatan dari Allah dan karunia. Tidaklah menyentuh mereka satu keburukan pun, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya hanyalah demikian itu, setan itu dia menakut-nakuti kawan-kawannya. Maka janganlah kalian takut pada mereka, dan takutlah kalian padaku jika kalian adalah orang-orang beriman, mukminin. Kuntum in wa khafuni, takut kalian padaku, fala takhafuhum, Maka janganlah kalian takut pada mereka. apa? Aulia Ahu, kawan-kawannya, yukhawifu, dia menakut-nakuti, asyaitonu, dan itu, dalikum, demikian itu, inama, Sesungguhnya hanyalah. Sama-sama, sesungguhnya hanyalah demikian itu. Setan itu dia menakut-nakuti kawan-kawannya. Maka janganlah kalian takut pada mereka, dan takutlah kalian padaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan janganlah menyedihkan. Dan janganlah menyedihkan engkau orang-orang yang mereka bersegera di dalam kekufuran itu. Sesungguhnya mereka tidak akan memudaratkan Allah sesuatu pun. Allah menghendaki sekiranya dia tidak menjadikan bagi mereka bagian di akhirat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Azim, Besar, azab, siksa, walahum, dan bagi fil akhirah, hazzan, bagian lahum, mereka. yaj'ala, Dia menjadikan sekiranya ala, apa? Ala, ingatlah. Yuridullah, Allah menghendaki syai'an, suatu pun, la yadurrullah, tidak akan memudaratkan Allah. innahum, Sesungguhnya mereka fil kufri, tidak yusari'una, mereka bersegera. mereka bersegera. Alladzina wala yahzunka, Janganlah menyedihkan engkau, dan janganlah sama-sama, dan jangan menyedihkan engkau
orang-orang yang mereka bersegera di dalam kekufuran. Sesungguhnya mereka tidak akan memudaratkan Allah sesuatu pun. Allah menghendaki, ingatlah, Dia menjadikan bagi mereka bagian di akhirat dan bagi mereka siksa yang besar. Sesungguhnya orang yang mereka membeli kekufuran dengan keimanan, mereka tidak akan memudaratkan Allah sesuatu pun. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Alim, Pedih. azab, Siksa walahum, syai'an, ya Allah. yadurrullah, mereka tidak akan bil iman al-kufra, Mereka Kekufuran. apa? Kekufuran. Tarau, mereka membeli aladina inna Orang sesungguhnya sama-sama sungguhnya orang orang yang mereka beriman, mereka tidak akan memudaratkan Allah sesuatu pun, dan bagi mereka siksa yang pedih. siksa yang pedih. Dan janganlah sekali-kali, Dan janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang mereka kafir, sesungguhnya apa yang kami tangguhkan apa yang kami tangguhkan bagi mereka kebaikan. lebih baik apa? Lebih baik. Khairun. lahum Lebih baik. khairun. lebih baik. Bagi mereka kebaikan bagi diri mereka, sungguhnya hanyalah kami tangguhkan bagi mereka agar mereka bertambah-tambah dosanya. Dan bagi mereka siksa yang menghinakan. Dari belakang, muhin, Menghinakan. azab, walahum, Dan bagi mereka isman, dosa yazdadu, agar mereka bertambah. tambah-tambah, Bertambah. lahum, Bagi mereka numli, ditangguhkan. kami tangguhkan. Innama, sesungguhnya hanyalah li anfusihim, bagi diri mereka khairun, kebaikan, lahum, bagi mereka membeli, kami tangguhkan. Annama, sesungguhnya hanyalah, sesungguhnya apa yang ya, Sesungguhnya apa? di anfusihim, kafaru kafaru, mereka, aladina, orang-orang yang wala yahsabanna, dan janganlah sekali-sekali mengira Orang-orang yang mereka kafir ya sama-sama. Wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali mengira. Sama-sama. Janganlah Sekali-sekali orang yang mereka kafir
Sesungguhnya apa yang kami tangguhkan bagi mereka kebaikan bagi diri-diri mereka. Sesungguhnya hanyalah kami tangguhkan bagi mereka agar mereka bertambah-tambah Kerjanya dan bagi mereka siksa yang menghinakan. Sungguh Allah tidak akan Sungguh Allah tidak akan biarkan orang-orang yang beriman itu atas apa yang kalian atasnya atas apa yang kalian atasnya, sehingga dia memisahkan yang buruk memisahkan yang buruk dari yang baik dan tidak akan dan Allah tidak akan menampakkan Allah tidak akan menampakkan menampakkan pada kalian atas yang gaib, dan akan tetapi Allah ya tetapi dia memilih dari Rasulnya siapa yang dia kehendaki. Maka berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian beriman dan kalian bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. besar. dari belakang. Azim Besar. ajrun falakum Bagi kalian watattaku dan kalian bertakwa, tu'minu kalian beriman, wa'in dan jika warusulihi dan para rasulnya rasulnya, billahi kepada Allah, fa'aminu maka berimanlah kalian, yasha'u dia kehendaki mir rusulihi dari para rasulnya, yajtabi dia memilih, walakin Allah tetapi Allah al-waibi yang gaib ala atas kita liyutli'akum agar dia menampakkan pada kalian, wa ma kana Allah Allah tidak akan wa ma kana Allah sungguh Dan sungguh Allah tidak akan menampakkan minat thayyib dari yang baik al-khabis yang buruk yamiza memisahkan dia memisahkan hatta sampai sehingga alaihi atasnya antum kalian mah apa yang ala al-mu'minin orang-orang yang beriman ya zaro sungguh sungguh Allah tidak akan membiarkan makanali artinya sungguhnya dibaca dulu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan. Sama-sama sungguh Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman atas apa yang kalian atasnya sehingga dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Dan sungguh Allah tidak akan menampakkan pada kalian atas yang gaib
Akan tetapi Allah Dia memilih dari para rasulnya siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Dan jika kalian beriman dan kalian bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Dan janganlah sekali-kali, Dan janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang mereka bakhil dengan apa Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya Dia lebih lebih baik bagi mereka, bahkan Dia lebih buruk. akan Dia keburukan Keburukan bagi mereka. Tawaku. mereka akan Mereka akan dikalungi, mereka akan dikalungi apa yang mereka bakhil dengannya pada hari kiamat, dan bagi Allah warisan langit dan bumi. Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha khabir ta'malun. dengan Apa yang Allahu dan Apa yang wal ard dan bumi as-samawat miras walillah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Bihi bakhilu mereka bakhil, ma sayutawakuna mereka akan dikalungi, lahum syarrun burukan, wa dia hal bahkan lahum khairan kebaikan, wa min fadlihi atahumullah Allah berikan bima dengan apa yang yabqaluna mereka bakhil alladzina wala yahsabanna janganlah sekali-kali mengira sama-sama dan janganlah sekali mengira orang-orang yang mereka bakhil dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Dia kebaikan bagi mereka, bahkan Dia keburukan bagi mereka. Mereka akan dikalungi apa yang mereka bakhil dengannya pada hari kiamat. Dan bagi Allah warisan langit dan bumi, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha teliti. maha teliti. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi sudah dibaca dari awal ya? Belum? Oh ya, kita baca lagi dari awal. Sama-sama, maka mereka berbalik. Maka mereka berbalik dengan nikmat dari Allah dan karunia. Tidaklah menyentuh Mereka suatu keburukan pun. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya hanyalah demikian itu
setan itu menakut-nakuti kawan-kawannya, maka janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah padaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan janganlah Dan engkau orang-orang yang mereka bersegera di dalam pertempuran. Sesungguhnya mereka tidak akan memudaratkan Allah sesuatu pun. Allah menghendaki, ingatlah Allah sekiranya Allah menghendaki, sekiranya dia tidak bagian di akhirat dan bagi mereka siksa yang sesungguhnya orang-orang yang mereka menzalimi kekufuran dengan keimanan, mereka tidak akan memudaratkan Allah sesuatu pun, dan bagi mereka siksa yang pedih. Janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang mereka kafir, sesungguhnya apa yang kami tanggungan bagi mereka kebaikan bagi diri-diri mereka. Sesungguhnya hanyalah yang kami tanggungan bagi mereka agar mereka bertambah-tambah dosanya, dan bagi mereka siksa yang menghinakan. sungguh Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman atas apa yang kalian atasnya, sehingga dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Dan sungguh Allah tidak akan menampakkan pada kalian atas yang gaib. Akan tetapi Allah dia memilih dari para rasulnya siapa yang dia kehendaki. Maka berimanlah kalian pada Allah dan para rasulnya. Dan jika kalian beriman dan kalian bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Dan janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang mereka bakhil dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Dia kebaikan bagi mereka, bahkan dia keburukan bagi mereka. Mereka akan dikalungi apa yang mereka apa yang mereka bakhil dengannya pada hari kiamat, dan bagi Allah warisan langit dan bumi, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha teliti. Maaf Ustadz, ada pertanyaan sedikit. oh iya, monggo. Inggih, ayat 175. Tadi kalau nggak salah, sesungguhnya hanyalah yang demikian itu, setan itu menakut-nakuti kawan-kawannya. Nya itu untuk siapa Ustadz? Untuk setan, Kawannya setan. Kawan-kawannya setan itu ditakut-takuti sendiri oleh setan. ya ada dua pengertian yang nanti kita punya. Iya. Ada mengartikan menakut-nakuti kawan-kawannya atau menakut-nakuti dengan kawan-kawannya. Kita dua pengertian. Menakut-nakuti kawan-kawannya atau menakut-nakuti dengan kawan-kawannya. ya Mungkin menakut-nakuti. itu Ustadz ya yang Ya, tapi semua juga apa bisa masuk ya, bisa masuk semua dua. Jadi mereka bersama-sama menakut-nakuti manusia gitu maksudnya.
bisa begitu, bisa juga menakut-nakuti kawan-kawan. Gitu ya. Nah, nanti kita pahami lagi. Kawan-kawannya ditakut-takuti. Ya, ya. Soalnya kalau bukan kawannya nggak bisa ditakutkan. Gitu. Nanti gitu. Itu Jadi ya. yang Ya. dimaksud kawan, yang dimaksud dengan kawan-kawannya ini sesama setan Enggak, ataukah manusia yang bersifat seperti setan? manusia. Manusia yang berkawan dengan setan. Oh, iya, iya, iya. Itu Manusia. Kang. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama aulia. Jadi apa? Kawan-kawan. Sebetulnya makna harfiah itu orang-orang dekat. Gitu. Orang-orang dekatnya setan. Orang-orang dekat diartikan teman-teman atau kawan-kawan. Jamak kalau satu wali, kalau perempuan waliyah. Mukminin orang-orang. Kalau satu perempuan mukminah. Anfus. Kalau satu nafas. Rusul, para. Kalau satu rasul. As-samawat. Kalau satu sama. Catatan penting tentang macam-macam isim mustaq. Ini isim alat yang terakhir. Isim alat jadi bentuk kata dalam bahasa Arab yang punya makna alat. Gitu ya. Punya makna alat itu awalan mi. Ditambah mim berkasroh di depan. Mi. Jadi bisa berpola mif'al, bisa mif'al, bisa mif'alah. Itu adalah punya makna alat. Contoh, masaha menghapus. Alat menghapus, mimsaha. Terus jadikan penghapus, gitu ya. Kanasa menyapu. Kalau sapu, miknasa. Alat untuk menyapu, sapu. Nadhoro memandang. Mindoro. Artinya apa? Kacamata. Satoro menggaris. Menggaris kalau alat menggaris mistoroh atau mistor. Dulu penggaris itu mistar, gitu ya. Mistar itu dari bahasa Arab. Mistor atau mistoroh, alat untuk menggaris. Fataha membuka, alat membuka. Miftah artinya kunci. Sobah itu terang-terang, terang-terang. Alat penerangan, misbah, lampu. Wazana menimbang, alat menimbang, mizan, diartikan timbangan. So'ida naik, alat naik, mis'at, ya diartikan apa? Eskalator, ya. Koto'a memotong, alat memotong, miqto, diartikan gunting. Itu namanya isim alat, ada mi. Contoh perubahan dari fi'il madhi menjadi alat. Masaha, mimsaha. Kanasa, miknasa. Nadoro, mindoro. Satoro, storo. Fataha, iftah. Sobah, misbah. Wazana, mizan. So'ida, mis'at. Koto'a, miqto. Harosa, mihros. Itu mencangkul, harosa. Mencangkul. Kalau cangkul, mihros. Rosama, mirsam. Artinya apa? Menggambar. Ya. Alat menggambar, mirsam. Diartikan pensil. Gitu ya. Karena zaman dulu kalau gambar pakai pensil. Kala menakar. Alat menakar, mikial. Mikial, takaran. Alat untuk menakar. Itu dulu, sekarang kita meneliti ya, mencari mulai isim fa'il sampai isim alat terakhir.
Mana? Fadlin, isim Masdar. masdar. Su, keburukan. Masdar. Ridwan, keridoan. Fadlin lagi. Azim, sigoh mubalaghah. Jadi yang sangat besar. Kalau tidak pakai sangat, berarti sifah musyabihah. Mana aulia itu jamak, bentuk mufradnya tunggalnya wali. Wali itu artinya orang yang sangat dekat. Berarti isim apa? Sangat dekat. Sangat, sangat. Sigoh balaghah. Walin menjadi wali. Mukminin orang-orang beriman. Isim apa? Fa'il. Orang. Kufri, kekufuran. Masdar. Azon, bagian. Masdar. Jadi azim, tadi sifah musyabihah. Al-kufra masdar. Iman, keimanan. Masdar. Alim, yang pedih. Sifah musyabihah. Khair, masdar. Muhin, yang menghinakan. Muhin. Isim fa'il. Mukminin orang-orang beriman. Fa'il. Al-khabis, yang buruk. Apa? Sifah musyabihah. Thayyib, yang baik. Syabihah. Azim, ada lagi sifah musyabihah. Syarun, keburukan. Masdar. Miros, warisan. Masdar. Oh ya, ini juga yang mengingat. Tadi kalau awalan mi itu alat, gitu ya. Tapi ada juga masdar-masdar yang berpola seperti itu. Gitu. Berarti tapi secara umum mi itu alat, tapi ada sedikit masdar yang berpola mi. Ya, miros, warisan. Mi'ad, janji. Mi'raj, naik. Misak, perjanjian. Itu semua adalah masdar sebetulnya, tapi polanya seperti gitu ya. Terus ini lagi khobir, maha teliti. Isim apa? Sigoh mubalak. Itu kita pahami. Kemarin diterangkan para sahabat-sahabat Nabi, sisa-sisa pasukan perang Uhud dikumpulkan oleh Nabi, dibentuk saf lagi mengejar Abu Sofyan. Ternyata Abu Sofyan itu tidak berani menampakkan diri. Ya, dijanji di satu tempat ditunggu sampai 3 hari tidak muncul-muncul. Akhirnya orang mukmin kembali ke Madinah. Nah, ketika pulang kembali itu di tengah perjalanan berjumpa dengan pasar. Bisa ada pasar tahunan, gitu ya. Itu pasar yang di pasar itu Nabi berdagang, termasuk para sahabat, tidak tahu apa yang dijual gitu ya. Akhirnya mereka mendapatkan untung besar di dalam perdagangan itu. Maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah, gitu ya. Dan karunia. Nikmat itu ada pendapat apa? Nikmat itu tidak ketemu musuh, gitu ya. Terus karunia ya untung dalam perdagangan. Tidak menyentuh mereka satu keburukan pun karena mereka tidak ketemu musuh. Dan mereka mengikuti ridho Allah ya, dapat dapat keselamatan, dapat rasa aman, dapat untung besar, tidak ketimpa keburukan sedikit pun, mendapatkan ridho Allah lagi. Gitu ya. Artinya dapat pahala yang besar. Kenapa? Karena mereka datang ke tempat itu bukan untuk niat dagang, bukan untuk niat mencari keuntungan duniawi, tetapi siap mati, gitu ya. Siap mati demi membela agama Allah. Tetapi malah tidak mati, malah tidak luka, malah dapat untung besar, pulang bawa oleh-oleh macam-macam untuk keluarga dan anak istrinya. Ya. Allah mempunyai karunia yang besar. Berarti ini pelajarannya apa? Orang ini yang sungguh-sungguh
bekerja, berbuat untuk kepentingan akhiratnya, bahkan siap mengorbankan nyawa sekalipun, maka orang seperti itu tidak hanya dapat pahala akhirat, ridho Allah, tapi juga dapat kenikmatan dunia. Paham ya? Terong. Nah, makanya yang begitu itu sudah banyak dicontohkan di masyarakat ya. Makanya dunia itu sebetulnya jangan dicari. Kalau waktunya datang ya datang-datang sendiri. Lah kita nyari apa? Nyari akhirat saja biar dapat double, gitu ya. Dapat akhiratnya tapi dapat juga dunianya. Tetapi jangan diniati supaya dapat double, gitu ya. Gimana ya akhirat saja, akhirat ya. Tuh, andaikan mati pun tidak apa-apa, yang penting Allah ridho. Akhirat saja, nanti dunianya itu ikut-ikut sendiri, datang-datang sendiri. Gitu ya. Maka kita itu sebagai orang mukmin sebetulnya apa? Kita terobsesi untuk mencari akhirat, ya, orientasi akhirat. Terus bagaimana? Lah terus dunianya gimana? Dunianya begini, biarlah saya mendapatkan dunia, gitu ya, biar. Tapi dunia yang saya dapatkan itu adalah dampak dari pencarian akhirat, gitu ya. Jadi cuma dampak, bukan tujuan, cuma dampak saja. Gara-gara dia cari akhirat maka dapat dunia, tidak sengaja. Jadi bukan langsung ke dunia, tapi ke akhirat terus dunianya dapat. Itu dapat double, gitu ya. Itu kalau dicontohkan apa ya? Contoh orang bekerja menjalankan profesi, gitu ya. Profesi misalnya apa? Profesi apa? Profesi dosen, gitu ya. Guru, dosen, ya. Itu dia mengajar itu bukan supaya dapat gaji, bukannya. Tapi apa? Untuk mencerdaskan bangsa, generasi muda, untuk membuat orang pinter supaya bisa memberi manfaat kepada kemanusiaan, kepada orang lain, misalnya gitu. Dia untuk memberi manfaat, tapi nanti gajinya yang muncul-muncul sendiri, gitu ya. Tiba-tiba akhir bulan apa awal bulan gitu. Jadi gajinya itu resiko profesi, gitu ya. Resiko profesi itu apa? Dapat gaji, padahal dia melakukan itu loh bukan mengharapkan gaji, tapi dapat sendiri. Tapi kalau dengan begitu dia dapat double. Kalau saya tak kerja yang bagus biar gajinya dia dapat gaji atau bisa naik gaji. Kalau begitu yang dapat ya cuma gajinya. Akhiratnya tidak dapat. Nah terus ini tadi yang ditanyakan ya, ayat 175. Ketika Rasulullah mengumpulkan pasukan mukmin mengejar Abu Sofyan itu, tiba-tiba ada utusan dari Abu Sofyan untuk menakut-nakuti orang mukmin supaya tidak jadi berangkat, supaya tidak berani mengejar Abu Sofyan. Gitu ya. Dia bilang begini, orang mukmin kamu jangan berani-berani mengejar Abu Sofyan. Dia sudah mengumpulkan pasukan yang besar untuk menghadapi kalian. Kamu akan dibantai oleh mereka. Jadi takut-takuti itu tidak tambah takut, tapi tambah mengatakan apa? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tambah kuat imannya, mereka mengatakan cukuplah bagiku Allah, dialah sebaik-baik penjamin. Artinya pokoknya Allah perintah ya sudah aku lakukan. Nanti andaikan saya harus mati itu terserah Allah, gitu ya. Nah, itulah orang-orang mukmin. Maka yang menyampaikan berita seperti itu, nakut-nakuti itu adalah hanyalah setan menakut-nakuti kawan-kawan. Itu. Kenapa kok kawan-kawannya ditakut-takuti? Kenapa? Itu pengertian pertama tadi ya. Karena setan itu hanya bisa menakut-nakuti kawan-kawannya. Kalau orang mukmin tidak tambah takut, tambah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Maka siapa istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, terus ada yang nakut-nakuti, ternyata dia takut, ya takut tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka ketahuan bahwa dia itu adalah kawan-kawannya setan, gitu ya. Kawan-kawannya setan berarti dia
dia melakukan kemarin itu tidak murni karena Allah, tidak murni karena kepentingan akhirat, tapi karena kepentingan dunia yang lain, dan itu diantara perilaku munafik. Ya, lah orang-orang munafik itu kawan-kawannya setan, makanya bisa ditakut. Jadi gitu ya. Makanya kalau baik jelas baik, janji Allah jelas, hujahnya jelas. Terus nanti kalau kamu melakukan itu bisa begini-begini, tidak jadi takut, berarti dia itu kawannya setan. Gitu ya. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, sesungguhnya demikian itu setan menakut-nakuti kamu, gitu. Menakut-nakuti orang mukmin dengan kawan-kawannya. Kawannya setan siapa? Ya orang-orang kafir itu dijadikan alat untuk setan menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Dua, gitu ya. Makanya wahai orang mukmin, kalau kamu memang ngaku mukmin, jangan takut mereka, tapi takutlah kepadaku. Kalau memang kalian mukmin. Paham ya? Itu. Jadi bedanya orang mukmin sama orang munafik apa? Kalau orang mukmin yang ditakuti hanya Allah, dia siap korbankan apapun demi apa? Takutnya kepada Allah, demi tidak mendapatkan murka Allah. Tetapi kalau orang munafik apa? Takutnya sama dunia, ya gitu. Makanya gimana? Takut mati, takut kehilangan harta, takut nama baiknya tercemar, takut apa lagi? Takut dibenci tetangga-tetangga. Akhirnya sampai hak-haknya Allah ditinggalkan. Jadi ya, sampai dia rela melanggar apa namanya larangan Allah atau meninggalkan kewajiban kepada Allah demi mendapatkan ridhonya makhluk, itu orang munafik. Bedanya ya cuma beda takut. Terus, dan janganlah menyedihkan engkau wahai Nabi orang-orang yang bersegera dalam kekufuran itu. Ini tentang orang-orang kafir di Madinah ya. Ada orang kafir di Madinah itu mereka segera kufur. Segera kufur itu artinya apa? Mereka itu mengkufuri ajaran Nabi, tidak mempertimbangkan dulu, tidak dipelajari dulu, dikaji dulu, gitu ya, diselidiki benar, bukan begitu. Pokoknya a priori, moh ya moh, gitu ya. Tidak mau, Nabi belum ngomong itu sudah mereka ingkari. Nah, orang-orang yang begitu itu membuat Nabi sedih. Kenapa kamu cepat-cepat mendustakan apa yang hendak aku sampaikan? Boleh jadi kamu dengarkan dulu, boleh jadi kamu bisa menangkap kebenaran dari apa yang aku sampaikan. Maka Nabi itu sedih. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Maka ketika Nabi sedih ditegur oleh Allah, wahai Nabi, sikap orang-orang kafir yang begitu itu jangan membuat kamu sedih. Kamu jangan menyedihkan mereka. Kenapa? Mereka itu tidak memudaratkan Allah sedikit pun, gitu ya. Jadi sikap mereka itu tidak membahayakan Allah, tidak merugikan Allah. Allah menghendaki bahwa dia tidak jadikan bagi mereka bagian di akhirat dan bagi mereka siksa yang besar ya. Jadi Nabi ketahuilah ya, kalau kamu melihat orang-orang seperti itu, itulah tanda orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan bagian di dan bagian apa ya, bagian pahala, bagian surga, itu tanda. Gitu ya, gitu. Makanya kita itu jangan menjadi orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau orang menyampaikan ajaran yang sifatnya baru barangkali ya, berbeda dengan yang kita yakini sebelumnya, ya jangan gara-gara beda dengan keyakinan dia langsung ditolak, langsung dibantah, langsung a priori. Gimana? Ya dengarkan dulu, pelajari dulu, kaji dulu ya. Hujahnya kuat apa enggak gitu ya. Kebenarannya jelas apa enggak. Yaitu kalau memang apa namanya jelas setelah dia kaji, dia dalami, ternyata tidak benar, ya itu barulah dia mengingkari. Itu ya, mengingkari. Jadi mengkufuri, sikap kufur, sikap ingkar itu mereka itu yang disalahkan bukan kufurnya, bukan ingkarnya. Yang disalahkan apanya? Ya mengingkari sesuatu sebelum mengetahui tentang perkara yang dia ingkari. Jadi kalau kita tahu perkara itu memang tidak benar, ya malah memang wajib kita kufuri, kita ingkari. Itu. Jadi sikap kekafiran itu mengingkari sesuatu tanpa hujah. Cuma didasari apa? Hawa nafsu. Kalau ada orang begitu, itu loh tanda orang yang tidak Allah jadikan baginya di akhirat
dan mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Berarti mereka itu apa? Tahu kekufuran tambah diambil, tahu keimanan tambah dibuang. Ya, dia benar ini, tapi kalau saya terima saya iman. Tapi saya tidak mau iman, gitu ya. Maka imannya dibuang, dia mengambil sikap kekufuran. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan, orang itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kita disuruh iman, disuruh taat, itu kan bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita sendiri, nggak mau ya rugi-rugi sendiri. Terus berikutnya, lah tetapi orang begitu itu banyak juga di antara mereka yang tidak mendapatkan azab di dunia, gitu ya. Akhirnya ya tetap umurnya panjang, sehat-sehat, rezekinya lancar, karirnya tambah bagus, padahal dia itu banyak melakukan pengingkaran. Maka sehingga ada juga orang mukmin itu yang iri, ya, iri atau mungkin menganggap Allah itu tidak adil. Kenapa yang kafir kok tambah begitulah, kita yang jujur tambah begini, gitu ya. Janganlah atau orang kafir ini kembali orang kafir. Orang kafir itu mengira bahwa apa? Bahwa ketika mereka itu berbuat begitu, tapi kondisi dirinya tambah baik, mereka anggap itu sebagai suatu kebaikan, gitu ya. Berarti kita berbuat begini itu tidak apa-apa. Dan ini buktinya kita juga tidak mendapatkan keburukan apa-apa. Artinya mereka semakin semangat di dalam sikapnya seperti itu. Maka orang-orang kafir itu jangan mengira, ya, jangan sampai orang-orang kafir mengira bahwa apa yang kami tangguhkan bagi mereka itu kebaikan bagi diri mereka. Paham ya? Ditangguhkan itu artinya tidak ada teguran, tidak ada hukuman, nyaman-nyaman saja. Padahal sikapnya seperti itu. Jangan dikira itu kebaikan. Ya, sesungguhnya hanyalah kami tangguhkan bagi mereka agar mereka bertambah-tambah dosanya. Nanti kalau sudah mati bagi mereka siksa yang menghinakan. Jadi orang yang sudah sangat dibenci oleh Allah itu seperti itu. Dilulu, gitu ya, dilulu. Maka siapa melihat orang sukses, makmur, tapi dalam kemaksiatan, maka pastikanlah itu adalah istidraj. Gitu ya. Tapi dua kemungkinannya aja ya, istidraj sama kesempatan ya. Kesempatan dari Allah. Lah kita tahu dari mana? Jadi nunggu ujungnya. Ujungnya kalau dia tobat ternyata ya berarti kesempatan. Kalau sampai begitu sampai mati berarti istidraj. Itu. Makanya orang-orang mukmin dulu itu kalau mendapatkan kebaikan malah takut. Tidak. Kenapa? Takut. Kenapa? Karena orang mukmin itu tandanya itu selalu merasa dosa. Ya, merasa dosa. Sholat tidak pernah khusyuk, amal jarang ikhlas. Gitu ya. Terus apalagi? Tapi kok nikmatnya kok lancar-lancar gitu ya. Nah, itu terus mereka takut. Artinya tambah banyak nikmat, istighfarnya tambah banyak. Ya. Nangisnya tambah banyak. Itu orang yang mukmin asli. Terus berikutnya, sungguh Allah tidak akan membiarkan orang mukmin itu, ini mesti tidak paham ya. Paham apa enggak? Atas apa yang kalian atasnya. Oh, maksudnya apa? Ada kata-kata kok begitu. Ini ya. Atas apa yang kalian atasnya. Itu tidak paham. Jadi maksudnya apa? Atas keadaan yang sedang kalian alami. Maksudnya begitu ya. Sungguh Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin itu atas keadaan yang sedang kalian alami. Lah keadaan yang bagaimana yang dialami? Yaitu keadaan bercampur antara mukmin dengan munafik jadi satu. Tidak ketahuan mana yang mukmin, mana yang munafik, gitu ya. Lah Allah tidak akan biarkan orang mukmin dalam keadaan seperti itu. Terus bagaimana? Sehingga Allah pisahkan yang buruk dari yang baik. Nanti Allah tampakkan yang buruk mana, yang baik mana, yang mukmin mana, yang munafik mana. Paham ya? Jadi gitu. Nah terus, bagaimana Allah menampakkannya? Sungguh Allah tidak menampakkan pada kalian atas yang gaib. Paham ya? Tapi Allah menampakkan mana yang mukmin, mana yang buruk itu bukan dengan cara membuat kalian bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Maksudnya
bisa melihat hati orang. Bukan gitu ya. Bukan kamu dibuat bisa melihat hati orang sehingga kamu bisa, oh ini mukmin, ini munafik, bukan begitu. Tetapi Allah memilih dari Rasulnya siapa yang dia kehendaki. Tentang menampakkan tentang perkara yang baik itu hanya Allah berikan kepada para Rasul yang Allah pilih. Gitu ya. Nah, terus dengan cara apa Allah menampakkannya? Dengan cara, ini dalam kurung di sini disebutkan ya, dengan cara musibah-musibah atau ujian-ujian. Gitu ya. Jadi orang mukmin itu kalau campur dari satu, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, ada yang pura-pura iman, sungguh-sungguh kok campur dari satu, nanti akan ada ujian. Ujian di dalam masyarakat itu, nah, maka ketika dapat ujian itulah ketahuan ya siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Paham ya? Itu. Jadi ujian-ujian yang sifatnya umum, menimpa satu kaum, menimpa satu masyarakat. Kalau seperti kemarin COVID gitu ya, kan sifatnya umum, bukan orang per orang. COVID atau apa, itu ketahuan, gitu ya. Siapa yang mukmin, siapa yang munafik, gitu. Terus, dan maka imanlah kalian pada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian iman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Imanlah kalian, jangan munafik, gitu ya. Supaya kapan-kapan ujian itu datang, nampaklah kebaikanmu, gitu ya. Bukan nampak keburukanmu. Berarti bedanya orang sama orang munafik apa? Kalau orang mukmin, ujian itu semakin menampakkan kebaikannya. Kalau orang munafik, ujian itu malah menampakkan keburukannya. Na'udzubillah bin dzalik ya. Itu makanya ada doa, ya Allah ujilah aku dengan ujian yang menampakkan kebaikanku. Jangan uji aku dengan ujian yang menampakkan keburukanku. Itu akhirnya jadi munafik. Ya. Terus berikutnya. Dan nah ini tanda-tanda munafik tadi adalah tidak kuat menerima ujian ya, karena mereka itu yang diinginkan cuma kesenangan dunia, inginnya lancar-lancar, aman-aman gitu ya. Teman ya baik-baik semua gitu. Kalau dia itu kondisi seperti itu, ibadahnya sregep gitu ya. Jadi kenapa pengajian sregep, ibadah sregep? Kenapa? Enak. Ketika saya ibadah kok hidup saya tambah nyaman, tambah enak gitu ya. Temannya banyaknya semangat gitu ya. Begitu ada satu temannya yang nyelekit itu langsung purik. Langsung purik, langsung tidak mau lagi, itu tanda orang. Jadi ibadah itu bukan untuk mencari akhirat itu Allah, tapi digunakan untuk sarana mencari kenyamanan. Begitu ada satu sedikit yang tidak nyaman, ya tidak mau lagi. Ya. Terus berikutnya, termasuk di antara tanda-tanda munafik lagi adalah apa? Mereka suka bakhil, ya. Maka orang itu ngaku-ngaku mukmin, seistiqomah apapun ibadahnya, andaikan ya, sepintar apapun dia baca Quran, banyak berzikir, tapi kalau pelit, ya, pelit maka apa? Itu menandakan bahwa pada dirinya masih banyak sifat-sifat kemunafikan. Berarti cintanya bukan Allah tapi dunia. Cintanya itu bukan akhirat tapi dunia. Maka janganlah orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia itu mengira. Ya, orang dikari karunia banyak oleh Allah tapi pelit, jangan dikira pelitnya itu kebaikan bagi mereka. Bahkan dia adalah keburukan bagi mereka. Makanya kalau kita minta rezeki, mintalah rezeki, harta, tetapi juga dikasih kedermawanan. Gitu ya. Kasihlah aku rezeki dan kasihlah aku sifat kedermawanan. Kalau rezekinya banyak, tambah pelit, tambah bahaya. Gitu ya. Mereka akan dikalungi apa yang mereka bakhilkan itu. Jadi harta yang diberikan di dunia, tapi disikapi dengan pelit, maka nanti akan menjadi kalung. Kalung itu diriwayatkan kalung dari api. Nanti ada ayat dari lempengan-lempengan besi disetrika ya dengan panas. Ada juga dikalungi dari ular. Ya, ular yang besar yang dikalungkan sambil kepalanya ditelan. Sampai kedua sisi mulut ular itu sambil ularnya mengatakan, ana maluka, ana kansuka. Saya hartamu, saya simpananmu. Gitu ya. Dikalungi hari kiamat. Padahal bagi Allah warisan langit dan bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kalian
kerjakan. Jadi pewaris langit dan bumi itu adalah Allah. Makanya kapan-kapan harta kamu harus dikeluarkan karena ya keluarkan. Nanti kalau kamu tidak akan keluarkan juga akhirnya akan diwarisi oleh Allah, tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa dari titipan harta yang Allah beri. Itu. Jadi tandanya munafik sama mukmin apa? Bedanya kalau mukmin dikasih harta dijadikan sarana untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala akhirat. Tapi kalau orang munafik dapat harta dicintai untuk dijadikan bahan kecintaan, dieman-eman ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya Tidak. Ustaz, Oh, nggih, monggo. ada. Iya. Mungkin sehubungan dengan ayat 178 tadi Ustaz. Ya, Saya jadi berpikir, kapan kita harus mengucapkan Alhamdulillah dan kapan kita harus mengucapkan innalillahi dan seterusnya. Contoh kalau misalnya, nah dalam posisi sekarang Ustadz ya, ada orang yang terangkat menjadi anggota legislatif atau kepilih jadi presiden, itu sebagai orang iman apa yang harus diucapkan Ustadz? oh ya. Alhamdulillah atau innalillah? Kali ini ya jangan menjalankan innalillah tadi kan jadi rujuk. Jadi Iya. gimana? Jadi itu tergantung ini orientasinya ya, orientasi nikmat itu apa. Jadi kan kita itu kalau secara umum ya, kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau dapat musibah, innalillah, gitu ya. Nah itu nanti beda sudut pandangnya, tergantung orientasi apa namanya kehidupan orang itu. Misalnya begini, kalau orientasinya kepada Allah, gitu ya, orientasi kepada Allah. Kalau orang orientasinya kepada Allah yang dicari cuma ridho Allah, ya sebagai hamba, gitu ya. Terima apapun yang menjadi keputusan Allah. Nah, kalau begini itu sebetulnya memang sudah kelas itu, gitu ya. Ya, alhamdulillah terus, ya. Jadi kalau dapat kebaikan, ya alhamdulillah. Dapat keburukan, ya alhamdulillah. Artinya keburukan yang menimpa saya itu kan ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah takdirkan, berarti ini bukan keburukan, ini kebaikan. Kalau buruk, artinya dia juga syukur. Makanya diajarkan kalau dapat apa? Kalau dapat nikmat apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan itu menjadi sempurna. Tapi kalau dapat buruk-buruk, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi semua keadaan yang terjadi pada diri kita itu semua itu takdir Allah dan semua takdir Allah itu layak untuk dipuji karena semua itu pasti baik. Itu ya. Tapi kembali ke niat juga Ustadz ya. Kenapa? Jadi kembali kepada niatnya juga kalau begitu. Niat. Kalau yang diperoleh tadi misalnya, mohon maaf, ini konteks situasi Alek sekarang gitu aja. ya. Oh ya. Misalnya terpilih jadi presiden misalnya. Oh ya. Itu kalau niatnya untuk kekuasaan harus mengucapkan apa, kemudian kalau misalnya niatnya itu untuk mensejahterakan rakyat misalnya begitu, ucapannya alhamdulillah gitu saja. Iya, ya. Itu kalau dikembalikan, dicontohkan oleh para sahabat-sahabat dulu ya. Sahabat-sahabat itu mereka itu menjauhi kekuasaan. Gitu ya. Jadi enggak, itu sesuatu yang dihindari, dianggap musibah. Gitu ya. Dianggap musibah. Kan itu amanah yang besar dari Allah. Jadi kalau andaikan Allah amanahkan, ya sudah dia tanggung. Tapi kalau enggak, kenapa dia itu apa namanya mencari-cari gitu ya. Jadi dulu diriwayatkan para Khulafaur Rasyidin tuh kalau mau ngangkat gubernur, ngangkat bupati itu sulit cari
orang. Karena para sahabat yang tokoh-tokoh itu mereka itu pada sibuk menjauhi kekuasaan ya. Karena mereka mikir apa namanya amanah yang sudah Allah berikan ini loh belum tentu beres gitu. Masa saya mencari amanah yang lebih besar lagi ya kalau beres. Kalau enggak jadi begitu. Akhirnya mereka itu kalau sikapnya seperti itu dianggap sebagai suatu musibah. Gitu ya. Hmm. Jadi dia tidak Iya. mencalonkan diri tetapi dipilih. Gitu ya. Musibah itu yang makanya mereka itu mereka nangis baca innalillahi wa jiun terus pamitan sama anak istri minta maaf mungkin waktu saya untuk kalian berkurang karena saya mendapatkan amanah yang lebih besar doakan saya selamat di dalam menjalankan amanah ini doanya baca istighfar doa yang sungguh-sungguh semoga aman itu tapi dalam konteks kalau tidak mencalonkan gitu ya. Tapi kalau mencalonkan bahasa inailah kan hati lucu ya. Kamu mencalonkan sendiri, jadi lulus malah dianggap musibah kan jadi aneh. Gitu. Berarti Iya, kalau iya. tidak mencalonkan seperti tapi kalau mencalonkan gimana? Ya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah berarti kan dia punya keinginan terus keinginannya tercapai. Ya, mudah-mudahan bisa amanah saja. Nah, karena memang Iya, kan keinginan kalau mencalonkan ingin iya, terus iya. nggak tahu motivasinya apalah macam-macam yang jelas dia itu punya keinginan terus keinginannya itu terkabul nah, berarti kan dapat nikmat gitu ya ya bilang aja alhamdulillah terus Alhamdulillah. minta dikasih kekuatan oleh Allah menjalankan amanahnya Amanah itu. Iya. ya supaya Iya, kuat matur nuwun, Mas. Nggih, Iya. sami-sami itu ada lagi tidak ada sudah jelas ya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.